sudah siapkan hati dan jiwa kita untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jamah kami, jamah hati dan jiwa kami, supaya firman-Mu tertanam di dalam hati dan jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Minta tolong Johanna. Haleluya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tadi malam saya sudah menyampaikan bahwa kita harus mengerti bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Banyak orang tidak paham ya, bagaimana caranya kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Kita mungkin cuma sering mendengar kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima kuasa, dan banyak persepsi kita berpikir ini cuma untuk pendeta-pendeta ya. Mereka buat mujizat, mereka bersaksi, mereka berkhotbah, mereka melayani. Padahal kuasa Tuhan itu bekerja di semua aspek kehidupan kita. Ya, bukan cuma hal-hal yang rohani kuasa Allah bekerja, tetapi pada hal-hal lahiriah kita. Ya, saya sudah katakan pada tadi malam bahwa kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu akan menghidupkan potensi yang ada pada kita. Nah, potensi itu adalah sesuatu yang masih tersimpan, kemampuan yang masih tersimpan di dalam hidup kita. Nah, semua orang itu punya potensi ya, untuk dia berhasil, untuk dia sukses, untuk dia dapat mengalahkan semua masalah pergumulan yang dia hadapi. Ia punya potensi untuk itu. Tetapi banyak orang potensinya mati, potensinya tidak hidup ya, tidak muncul potensinya. Nah, kita memerlukan kuasa Roh Kudus untuk menghidupkan potensi di dalam diri kita. Amin. Sehingga kita bukan hanya berfungsi secara rohani, tetapi kita punya kehidupan lahiriah kita semua berfungsi, sehingga kita dapat melakukan pekerjaan kita dengan optimal. Karena potensi pada kita itu keluar, ya, hidup. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat beberapa contoh bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita lihat dulu dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 15. Pasal 16. Injil Yohanes pasal 16. Mulai mulai 4b. Mari kita baca bersama-sama. Sudah dapat? Yohanes 16 mulai 4b. 2, 3. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa,
kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ayat 10. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ayat 11. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Haleluya. Jadi jelas ya, ini perkataan Yesus tentang Roh kebenaran, atau juga disebut penghibur, atau juga disebut penolong, atau yang kita tahu Roh Kudus yang diutus Bapa, ya. Jadi inilah yang akan dikerjakan apabila kita menerima kuasa Roh Kudus itu. Saya angkat satu saja, yaitu ia akan menyingkapkan kebenaran kepada kita. Jadi tidak semua orang bisa mengetahui kebenaran. Kebenaran itu maksudnya rahasia Injil, rahasia tentang kerajaan Allah, rahasia tentang keselamatan, ya, tentang kehendak Allah. Tidak semua orang mengetahui akan hal itu. Orang boleh membaca Alkitab, ya, orang boleh belajar Alkitab, tetapi belum tentu mereka dapat memahami inti apa yang dimaksudkan oleh Allah di dalam firman-Nya. Belum tentu setiap perkataan yang mereka pelajari, setiap kalimat yang mereka pelajari, setiap ayat yang mereka pelajari itu dimengerti oleh mereka dan menjadi rema, hidup di dalam hati dan jiwa mereka. Belum tentu. Tidak sedikit orang yang mengetahui Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak sedikit orang yang sudah membaca bolak-balik Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi mereka yang sudah membaca itu tetap masih juga tidak memahami kehendak Allah, tidak memahami rahasia kerajaan Allah yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Nah, orang hanya dapat memahami kehendak Allah, orang hanya dapat memahami kebenaran yang dimaksud oleh Allah ini apabila Roh Kudus itu bekerja di dalam hati dan jiwa mereka. Amin. Makanya kalau kita belajar Alkitab selalu ditekankan kita harus berdoa terlebih dahulu. Karena Alkitab ini adalah isi hati Tuhan. Kalau Alkitab ini dapat dipahami oleh logika murni, maka apa bedanya Alkitab ini dengan rumus matematika, dengan rumus fisika, ya, dengan ilmu pengetahuan? Nggak ada bedanya. Jadi saya mau beritahu bahwa Alkitab ini tidak dapat dipahami oleh logika murni. Hanya dapat dipahami oleh mereka yang pikirannya, yang hatinya diurapi oleh Roh Kudus. Amin. Kita belajar menggunakan logika, menggunakan pikiran. Tetapi pikiran yang sudah dijamah diurapi oleh Roh Kudus. Dan bukan kemampuan pikiran kita itulah yang membuat kita mengerti apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam Alkitab. Bukan kemampuan berpikir kita itulah yang membuat kita paham apa kehendak Allah dalam diri kita. Kalau kemampuan logika yang menjadi ukuran, Bapak Ibu,
Maka orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak sekolah itu tidak akan pernah memahami kehendak Allah. Kalau kemampuan berpikir yang menjadi ukuran seseorang memahami kebenaran Alkitab, maka orang-orang yang tidak sekolah, yang tidak bisa baca, yang tinggal di desa, mungkin yang tinggal di pedalaman, itu tidak akan pernah memahami rencana dan kehendak Allah dalam diri mereka. Tetapi bukan logika itu yang menjadi ukuran, bukan kemampuan berpikir yang menjadi ukuran, bukan IQ seseorang yang menjadi ukuran. Ia paham, ia mengerti kebenaran, tetapi yang menjadi ukuran sejauh mana Roh Kudus bekerja di dalam hati dan jiwanya. Amin. Nah itulah yang menjadi ukuran. Semakin hebat kuasa Allah bekerja di dalam dirinya, semakin kuat kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hati dan jiwanya, menguasai hati dan jiwanya, semakin banyak kehendak Allah yang ia mengerti. Semakin banyak rencana Tuhan yang ia pahami. Semakin banyak hal-hal surgawi, rahasia-rahasia Allah dibukakan, disingkapkan di dalam dirinya. Jadi yang menyingkapkan kebenaran itu, yang menyingkapkan rahasia itu, bukanlah kemampuan berpikir kita, tetapi kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan jiwa kita. Amin. Saya banyak sekali memahami, ya, baca sekilas, berdoa, Tuhan bukakan kehendak Allah ini. Kita mengerti kehendak Allah. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita memahami bagaimana kerja Roh Kudus dalam hati kita. Kemarin saya sudah katakan bahwa kuasa Allah itu mengubahkan dari orang penakut, dari orang yang tidak mengerti dan tidak berguna, suka menyangkal, menjadi orang yang hebat. Petrus, kalau kita lihat bagaimana perjalanan Petrus menjadi orang yang hebat, berani bersaksi. Kebenaran Allah dibukakan kepadanya. Ya. Waktu kita melihat dia setelah dipenuhkan oleh Roh Kudus pada pasal 2 itu, kemudian kepada banyak orang, dia mulai mengatakan kebenaran-kebenaran, rahasia-rahasia besar yang terkandung di dalam Alkitab, dalam kitab Taurat, dibukakan oleh Petrus. Dia mengutip perkataan para nabi untuk disampaikan kepada begitu banyak orang. Dari mana ia paham ini? Padahal tadinya dia adalah seorang penakut, ya. Dari mana semua ini bisa dilakukan oleh Petrus? Ya, yaitu karena Roh Kudus bekerja dalam hati dan jiwa. Bapak Ibu, mau Roh Kudus bekerja dalam hati dan jiwa kita? Banyak hal yang tidak mungkin bisa jadi mungkin kita buat. Banyak hal yang tadinya sulit bagi kita, tetapi semua jadi mudah. Kita akan dibuat terkejut, kita akan dibuat kaget, terheran-heran, takjub dengan cara kerja Tuhan, Roh Kudus dalam hati dan jiwa kita. Saya ini bukan orang pandai, saya ini termasuk orang bodoh, Bapak Ibu. Gagap. Waktu dulu berbicara sedikit gagap, penggugup saya ini. Saya kalau mau bicara di banyak orang, gemetar saya, keringat dingin saya, ya, lemas badan saya, bibir saya ini gemetar kalau saya mau bicara di banyak orang. Tapi oleh karena kuasa Roh Kudus bekerja dalam hati dan jiwa saya, semua bisa. Amin. Waktu dulu sebelum ada corona ini memberikan keuntungan juga bagi saya, ya. Karena potensi kami itu akhirnya keluar karena corona, ya. Potensi kami hidup yang ada di dalam diri kami, ya. Dulu saya diundang untuk berbicara di layar TV, saya tolak Bapak Ibu. Saya mau diajak berbicara khotbah di radio, saya tolak. Karena saya takut berbicara di tidak ada jemaat. Bagaimana saya mau khotbah tidak ada jemaat? Kalau khotbah di banyak jemaat saya berani. Biar berapa ratus ribuan jemaat saya berani. Tapi kalau mau khotbah di
tempat kosong, bagaimana bisa saya mau khotbah di tempat kosong ini? Ya, saya tidak tahu apa yang saya mau bicara kalau khotbah di tempat kosong. Tetapi setelah ada corona ini, biar tidak ada orang, saya bisa khotbah. Ya. Potensi itu akhirnya timbul. Karena waktu mau khotbah pertama di live streaming yang tidak ada jemaat, saya bergumul. Bagaimana ini Tuhan? Tolonglah saya Tuhan. Urapilah saya biar Roh Kudus bekerja, memberikan kemampuan kepada saya supaya saya bisa berkhotbah di depan kursi-kursi yang kosong, di dalam ruangan yang kosong, ya, supaya bisa berbicara di depan ruangan yang kosong. Banyak orang teman saya kita komunikasi dan mereka bilang, wah ini gawat ini, khotbah tidak ada orang ini susah sekali. Ya. Sampai teman saya, saya melihat seorang teman di Facebook, ya, dia punya gereja, dia atur kursi sedemikian rupa seperti hari Minggu, tapi agak sedikit ada jarak. Kemudian dia print semua foto jemaat, ya, dan foto jemaat itu ditempelkan semua di kursi-kursi itu. Foto besar, jadi 10R semua, satu lembar VS itu di print, kemudian ditempel di kursi-kursi itu. Jadi dia khotbah, dia anggap jemaat semua ada duduk di situ. Ya, macam-macam. Jadi kreatif orang-orang. Ya. Tapi yang jelas bahwa inilah cara kerja Roh Kudus. Untuk itu kita semua pasti memerlukan Roh Kudus. Amin. Sebab kita memerlukan kebenaran. Kita nggak bisa hidup tanpa kebenaran. Kita nggak mungkin nyampe di sorga tanpa kebenaran Allah. Kita tidak mungkin menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan tanpa kebenaran Allah dalam diri kita. Amin. Kita tidak mungkin menjadi orang yang berhasil tanpa kebenaran Allah dalam diri kita. Ya. Kita tidak mungkin menerima janji-janji Allah tanpa hidup dalam kebenaran. Dan untuk memahami kebenaran itu kita memerlukan kuasa Roh Kudus. Karena hanya kuasa Roh Kudus saja yang dapat menyingkapkan kebenaran itu, membuka rahasia Allah kepada kita. Kita kan berdoa, Tuhan, apa yang harus saya buat untuk masalah ini Tuhan? Kita kan nggak ngerti, banyak orang nggak ngerti waktu dia ada di masalah, bagaimana caranya dia mau ambil keputusan dari setiap masalah itu. Dia tidak paham, dia bingung. Nah, kita ingin tahu kehendak Allah. Kalau kuasa Roh Kudus ada pada kita, kita pasti akan memahami kehendak Allah. Amin. Sehingga yang kita lakukan adalah kebenaran. Waktu kita berhadapan dengan berhadapan di persimpangan jalan, mau ke kiri atau ke kanan, ya, mau kiri atau kanan ini, mana yang jalan yang benar? Kita bingung. Kalau Roh Kudus ada pada kita, kuasa Allah ada pada kita, maka kita dapat memilih. Kita dapat mengambil keputusan yang tepat. Oh, ternyata saya harus mengambil jalan kanan. Ya. Nah ini pentingnya Roh Kudus, kuasa Allah bekerja dalam hati kita. Banyak hal di dunia ini yang tidak kita ketahui dan semua masih rahasia. Kita kan tidak mengerti bagaimana hari esok. Bagaimana 1 detik, 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, kita semua tidak paham. Itu merupakan rahasia. Tapi kalau Roh Kudus pimpin kita, kita sanggup membuat planning, membuat perencanaan yang baik untuk hari esok. Karena Tuhanlah yang mengetahui akan hari esok. Roh Kudus itu akan membuka rahasia kehendak Allah bagi kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala, pejamkan matamu. Mari jejak. Kembalikan. Haleluya. Putar kembali sini. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Lagu pertama tadi, ku buka hati. Amin. Terus.
yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan lagi, rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaahmu, berserah penuh, haleluya, di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari kita pejamkan mata kita. Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti program ini, mari ikut bersama kami di gereja. Mari tadahkan tanganmu di hadapan Tuhan. Kau berdoa minta Roh Kudus menjamah hidupmu. Minta Roh Kudus penuhi hidup kita. Roh Kudus jamah kita. Roh Kudus tinggal di dalam hati dan jiwa kita. Roh Kudus mengurapi kita, menjamah hati dan jiwa kita, supaya kepada kita dibukakan kebenaran-kebenaran Allah, supaya kepada hati dan jiwa kita disikapkan rahasia-rahasia kehendak Allah. Semakin mudah bagi kita untuk memahami kehendak Allah, semakin mudah bagi kita untuk mengerti rencana Tuhan. Kita memerlukan kebenaran untuk kita bisa mencapai sorga. Kita memerlukan kebenaran untuk kita bisa menikmati janji-janji Allah. Untuk itu kita memerlukan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa dan katakan, Roh Kudus, jamah aku. Kuramata kuramasikal. Kuramataku yalamata kiyalama sangkalamaku yalama. Mari kita gunakan waktu ini dengan baik. Kita gunakan malam ini dengan sungguh-sungguh, dengan baik, untuk kita berbicara mendekati Tuhan. Ya Bapa, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Ku buka hati, kialama-lama-lama kialama sangkalama-lama, kialama-ta kialama sangkalama-ta kialama-lama-lama-lama-lama. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Katakan lagi, ku buka hati
sejenak untuk menyembah Dia. Berserah penuh kepadamu Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Haleluya. Penuhi kami. Haleluya. Penuhi dengan kuasa-Mu. Mari izinkan Dia masuk dan bekerja menjamah hati dan jiwa kita. Haleluya. Haleluya. Jesus, ya Roh Suci, tolonglah kami. Ya Roh Suci, tolonglah kami. Haleluya. Mari kita berseru kepada Tuhan. Angkat hati dan jiwamu. Oh, naikkanlah seruan doamu kepada Bapa. Haleluya. Ialah mataki ala masikala mataki ala masakala mataki ala masakala maya la maya. Oh, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati. Mari kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Hati kita berseru kepada Tuhan. Kita minta supaya kuasa Allah bekerja sempurna dalam hidup kita. Sungguh kita tidak sanggup menghadapi situasi kondisi yang makin hari makin tidak menentu ini. Kita minta Roh Kudus tolong negeri kita Indonesia. Haleluya. Kita minta Roh Kudus tolong Surabaya. Haleluya. Tuhan tolong, Tuhan tolong anak-anak Tuhan. Tuhan tolong hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Tuhan tolong masyarakat Indonesia. Tuhan tolong Surabaya. Tuhan tolong Jawa Timur. Haleluya. Irama
sakala mala 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 mala. Roh Kudus tolonglah kami. Roh Suci tolonglah kami. Yalah mala 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 mala. Haleluya. Roh suci, ya 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 roh suci, haleluya. Ya roh suci, 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 ya roh suci. Ya roh suci, ya roh suci, haleluya. Ya roh suci, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ya la mata kira masih kala mata kira masa kala malam. Ya la mata kira masih kala mata. Terus menyembah Engkau, menyembah. Biarkan Roh Kudus menjamah kita, menjamah hati dan jiwa kita. Menyembah Tuhan. Yang ada di rumah menyembah Tuhan, menyembah Dia. Haleluya, Roh Suci. Ya rabata kiala masakala bata kiala masakala malam. Ya rabala malam 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 malam. Kiala malam 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 malam. Kiala malam 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 malam. Haleluya, 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 haleluya. Kiala malam 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 malam. Jesus, Jesus, haleluya.
Haleluya. Haleluya.